Oke, terima kasih Kak Rini dan halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Richa Norma. Ini kayaknya wah perempuan hebat gitu kok kayak, aduh saya takut deh. Biasa aja, saya ibu rumah tangga biasa ya gitu. Yang kebetulan lagi banyak nyambinya gitu kan. Nah, kalau dibilang kegiatannya ya seperti biasa mungkin ibu-ibu rumah tangga yang lain hari demi hari saya lalui dengan pertamanya terutama mengerjakan tugas-tugas domestik di rumah tangga baik itu mengurus keperluan anak untuk sekolah maupun ia apa namanya kesehariannya gitu ya. Nah, setelah itu karena anak-anak sudah bersekolah semua, anak terkecil saya itu anak ketiga itu kelas 1 SD, jadi ada waktu kosong di antara jam mengantar anak sekolah dan jam jemput anak sekolah, gitu kan. Nah, disitulah saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya, nyambi-nyambinya tuh di situ, di jam-jam kosongnya ibu-ibu gitu kan. Nah, mungkin nggak kosong-kosong banget, ada yang tetap dilakukan ya di rumah seperti mungkin ibu yang lain, tapi dengan kita bisa mengatur sebetulnya itu kita bisa banget nih produktif saat di jam-jam tersebut gitu. Nah itu yang saya lakukan di jam-jam kosong itu untuk yang pertama ya aktif di komunitas perempuan gitu kan. Yang kedua ya dibilang aktif ya aktif, nggak aktif-aktif banget. Tapi ya saya juga mengajar beberapa kelas baik public speaking, content creator, sama personal branding. Gitu. Jadi di hari-hari itu baik persiapannya, baik nyusun materinya, baik itu kelasnya, biasanya saya lakukan di jam-jam tersebut. Gitu. Wah, Masya Allah sekali ya. Gitu Kak Rini. Ya, Masya Allah sekali menjadi sosok ibu rumah tangga sekaligus perempuan yang memberikan tambahan kegiatan untuk dirinya sendiri untuk mengisi kekosongan dengan kegiatan produktif. Menurut kami tuh sudah luar biasa sekali ya Yunda. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang melatar belakangi Ayunda itu sehingga tertarik menjadi seorang public speaker? Terus selain mengisi waktu kekosongan ya Yunda, barangkali Yunda memiliki beberapa alasan. Iya, saya ingin menjadi seperti ini karena awalnya saya begini, kayak gitu Yunda. Boleh mungkin dijelaskan Yunda? Oke, terima kasih Kak Rini. Nah, kalau dibilang latar belakang, jadi mungkin dulu itu memang saya pernah bekerja di ranah publik juga. Jadi saya itu dulu ASN. ASN, namun resign karena harus mengikuti suami dan mengurus anak-anak. Setelah anak-anak istilahnya sudah sekolah semua nih gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu di komunitas, saya ikut komunitas itu ada tugas, bukan tugas sih sebetulnya ya. Sedang ada keseruan mengenai live streaming. Nah, di situ saya ikutan gitu ya dan mempelajari betul dari platformnya, saya membuat acara seperti ini tuh dulu yang belum ada nih acara-acara talk show seperti ini. Saya dulu sudah melakukannya di 2000 sebelum pandemi lah, di 2019 gitu tuh saya sudah lakukan gitu ya kan. Nah, sehingga itu tuh kan acara baru ya untuk beberapa sebagian orang gitu ya, untuk acara-acara seperti ini tuh belum ada gitu yang kita lakukan sendiri, kita cari narasumber sendiri yang sekarang edar info lakukan lah. Tapi di masanya itu belum ada gitu. Nah, saya melakukan itu sehingga saya mengajak teman-teman saya untuk ayo live streaming yuk, sharing yuk, kayak gini, persis sekali kayak gini, tapi di platform Facebook waktu itu. Nah, setelah melakukan itu banyak yang melihat mungkin menurut mereka itu
dari sisi public speaking itu bagus, dari sisi tampilannya itu keren gitu ya, padahal kan saya lakukan sendiri gitu. Dari situ saya terbranding sebagai seorang public speaker, sehingga setelahnya itu saya banyak diminta oleh orang-orang untuk mengajar, ajarin dong public speaking kata. Nah, sebetulnya dari yang apa kalau dibilang ketidaksengajaan ya Karini ya, karena sebetulnya melakukan apa yang sedang ingin saya lakukan aja gitu kan, sedang belajar sesuatu saya lakukan gitu kan. Nah, karena orang-orang mulai mempercayai saya sebagai seseorang karena tadi terbranding seseorang yang public speakingnya bagus banget gitu ya, akhirnya istilahnya saya melihat peluang ini gitu kan, istilahnya saya melihat peluang ini, oh mungkin iya ya untuk sebagian orang saya dinilai mampu gitu. Jadi saya meningkatkan kualitas saya membaca banyak buku, saya belajar lagi gitu. Nah, namun kalau misalnya dipikir-pikir mungkin kemampuan, kenapa bisa mungkin ya menurut orang semenarik itu, karena ternyata kalau dilihat lagi sebelum saya ASN memang saya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi sudah memang terbiasa untuk presentasi, untuk tampil di depan publik gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin di situ memang public speaking saya itu terasah gitu. Nah, jadi sekarang itu seperti mungkin passion yang baru ketemu lagi gitu, yang baru tergali gitu. Dari yang sebetulnya mungkin sudah lama saya lakukan, tapi tidak saya sadari, terus saya off, vakum ngapa-ngapain, kerja atau apapun, benar-benar fokus ngurus anak dan keluarga. Nah, setelah istilahnya anak-anaknya sudah cukup nih gitu kan, nah baru keluar lagi netes lagi netes lagi sebagai seseorang yang baru yang alhamdulillahnya langsung terbranding sama orang-orang adalah seorang public speaker gitu kan. Keren Ini sekali. Menjadi seorang public speaker itu memang harus memiliki niat dan kemauan juga ya untuk membranding dan selalu mempush diri buat selalu percaya diri dengan potensi kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya pernah nggak sih Yunda di masa mudanya Yunda sebelum memutuskan untuk menikah mengikuti kegiatan-kegiatan yang membuat Yunda bisa seperti sekarang? Misal ada kegiatan di sebuah lembaga nih ya, membuat Ayunda tertarik untuk menjadi seorang public speaker dan menjadi wanita produktif. Oke, kalau misalnya produktif ya. Oke, kalau misalnya berarti kita mundur lagi di masa saya muda ya, karena sekarang saya sudah sedikit tua. Gitu ya Karini ya. Enggak. Di masa kuliah saya memang aktif juga di organisasi-organisasi kuliah tuh. Mungkin ya untuk teman-teman yang kuliahan tuh bagus banget untuk aktif di organisasi-organisasi karena di situ tuh kita melatih diri kita untuk mengerjakan hal-hal yang di luar zona nyaman kita gitu ya. Di saat kuliah memang saat ada, karena saya kuliahnya manajemen dan manajemen ada manajemen pemasaran dan manajemen lainnya gitu, selalu ada tugas presentasi. Nah di situ tuh memang orang-orang itu selalu meminta saya untuk presentasi ataupun saya menunjuk diri saya untuk yang melakukan presentasi karena menurut saya suka gitu. Saya suka presentasi, saya suka menjelaskan, saya suka menjadi point of view mungkin ya, dari dulu udah narsis ya, seneng diliatin orang gitu ya. Nah kayak itu mungkin bekal-bekal saya public speaking dulu gitu kan ya, jadi public speaker gitu. Percaya dirinya udah ada sejak dulu. Oke, terus di organisasi itu juga saya kan melatih atau mempelajari bagaimana sih kayak memanage sebuah event, membuat event gitu ya, bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah itu tuh jadi modal banget nih sekarang untuk jadi public speaker gitu ya. Baik misalnya kalau jadi host, jadi MC ya, kita kan harus berhubungan dengan panitia. Nah bagaimana sih cara kita berhubungan dengan panitia? Terus dari cara memanage event, nah kita juga seperti yang tadi saya bilang, saya sempat membuat program sendiri juga waktu itu, saya namakan Rich Talk Show.
Dulu namanya Rich Talk Show karena Richa gitu ya, jadi Rich Talk Show. Tapi saya ganti Rich-nya jadi Rich Kaya, Rich gitu ya. Jadi sampai bikin tagline-nya Reach up your insight and your happiness. Jadi kalau teman-teman menonton Rich Talk Show waktu itu harapannya bisa me-reach up atau nambah insight dan nambah keseruan karena saya bawakan dengan sesuatu yang seru gitu kan ya. Nah, terus apalagi yang bikin produktif. Oke, karena memang dari dulu nggak bisa diem gitu kan ya, dari zaman kuliah banyak kegiatannya segala macam. Saat setelah jadi ibu rumah tangga yang aja masa-masa tuh saya resign kan. Nah, resign itu kan saya benar-benar nggak ada kegiatan nih Kak Rini ya. Itu jadi dari seseorang yang sibuk, selalu warawiri, aktif kesana sini, tiba-tiba langsung apa di rumah aja gitu kan ya, terus ngurus anak aja gitu. Sempat ada insecure ya karena kita masih berhubungan dengan tentunya orang-orang, apalagi teman-teman kuliah saya zaman dulu gitu yang sekarang semakin hebat, sekarang semakin aktif gitu. Itu kan pasti ada apa ya sedikit banyak mempengaruhi lah ya gitu, kena mental lah istilahnya gitu. Sampai akhirnya saya ngobrol sama teman saya juga, teman kuliah, saya bicara kayak duh kok saya gini-gini aja ya, kok saya ingin sedikit menjauh dulu nih dari teman-teman kuliah karena merasa kayak tidak sepadan gitu, seolah-olah kayak gitu. Tapi istilahnya saya dimotivasi saat itu untuk kayak berkarya itu kan bisa dari mana aja gitu ya, dan apa dia meyakinkan saya bahwa saya seorang yang survive dimanapun berada gitu. Jadi tidak yang karena kamu nggak kerja jadi kamu kalah istilahnya gitu, kayaknya enggak deh gitu dia bilang gitu. Terus ditambah saya juga masuk komunitas nih. Kalau untuk para perempuan yang mau masuk komunitas, Kak Rini mau masuk boleh. Ada yang namanya komunitas ibu profesional, itu untuk para perempuan, nggak cuman ibu dan calon ibu. Di situ kita diajarin banget untuk bagaimana kita akhirnya bisa produktif dari dalam rumah. Nah, jadi nyambung nih dari yang memang latar belakangnya di kuliahan ikut macem-macem, nggak bisa diem gitu kan ya. Terus sempet down, dimotivasi, terus ada komunitas, saya masuk, wah di situ dapat lagi support yang menaikkan kepercayaan diri saya kembali. Dan seperti membuka ruang-ruang baru, ruang-ruang kreativitas baru di mana kayak, oh saya kayaknya bisa deh ngelakuin ini. Kayak saya mau deh lakuin ini, gitu loh. Jadi terus karena salah satu value komunitasnya adalah berbagi dan melayani. Jadi inginnya itu berbagi terus aja, melayani terus aja dengan sharing sesuatu yang kita punya gitu. Dari situ mungkin orang, untuk sebagian orang yang tidak ikut komunitasnya, tidak terbiasa untuk melakukan apa yang saya lakukan, jadinya terlihat bahwa saya seseorang yang sangat produktif gitu ya karena melakukan beberapa hal. Padahal itu ya mungkin pertamanya karena tugas di komunitas gitu kan, karena ada perkuliahan online-nya. Kedua karena ya itu terbuka ruang-ruang baru yang akhirnya kayaknya saya bisa deh, saya mau deh, saya belajar ini deh, saya belajar itu deh. Itu Karine. Jadi kayak dukungan apa ya, latar belakang dulu zaman kuliah gitu, sama itu kan artinya kita punya apa background gitu ya, background sejarah gitu, dan komunitas atau lingkungan gitu ya, support system yang itu tuh akan bikin kita menjadi seseorang yang mungkin akan bisa keluar dari zona nyaman gitu Karini. Wah, sedikit apa ya, sudah memberikan motivasi terlalu banyak nih. Baru beberapa pertanyaan sudah memberikan motivasi banyak, apalagi jujur-jujuran saja, saya juga sering dipanggil sebagai perempuan yang aktif sana-sini Yunda. Jadi pas setelah selesai kuliah, baru-baru ini saya sempat khawatir, nanti setelah kuliah ini saya mau kemana. Pun semisal jodoh saya sudah cepat datang, ya apakah saya bisa seaktif waktu masa mahasiswa. Tapi alhamdulillah dengan penjelasannya Ayunda Richa ini sedikit membuat saya lega dan berpikir dua kali untuk mencari cara ya supaya tidak boring kalau di rumah misalnya kayak gitu.
Betul. Oke. Betul. Nanti